Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pada pemrograman bahasa C. Jadi, dalam bahasa C dan juga bahasa turunan yang lainnya, seperti bahasa C++, PHP, dan Java, terdapat 3 struktur untuk membuat sebuah perulangan, atau biasa disebut juga dengan looping. Yakni perulangan for, kemudian ada perulangan while, dan yang terakhir ada perulangan do while ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perulangan? Jadi perulangan itu atau biasa juga disebut dengan looping dalam bahasa Inggris adalah sebuah instruksi atau perintah sebuah kode program yang memiliki tujuan untuk mengulangi beberapa baris perintah ya. Kemudian dalam perulangan terdapat 3 komponen yang harus kita ketahui. Di antaranya ada kondisi awal dari perulangan tersebut, kemudian kondisi pada saat perulangan, dan yang terakhir adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan itu berhenti. Jadi perulangan itu memiliki batas juga. Jika kita tidak batasi, maka dia akan terus melakukan perulangan. Sehingga kita perlu memberikan kondisi untuk perulangan tersebut berhenti ya. Selanjutnya seperti ini format dari struktur perulangan dalam bahasa C ya, yakni perulangan for. Nah, strukturnya seperti ini, di mana dimulai dari tulisan for, kemudian dalam kurung, di dalamnya ada beberapa kondisi yang dimulai dari start dengan diakhiri dengan titik koma, dan kondisinya seperti apa, titik koma, dan di sini ada increment ya. Kemudian di sini ada kurung siku, dan disinilah kode-kode programnya, dan diakhiri kembali dengan kurung siku ya. Nah, di bagian start, jadi start itu adalah kondisi saat awal dari perulangan. Biasanya kondisi ini berisi perintah untuk memberikan nilai kepada variabel counter. Nah, variabel counter itu sendiri adalah sebuah variabel yang akan menentukan berapa banyak perulangan yang akan kita lakukan ya. Nah, kebanyakan dari programmer biasanya menggunakan variabel i sebagai variabel counter, dan tidak juga harus i ya. Kita juga bisa menggunakan huruf-huruf lain seperti h dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kondisional, nah kondisional ini harus dipenuhi agar perulangan itu berjalan ya. Nah, selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler dari bahasa C akan terus melakukan perulangan. Misalnya kondisi yang berisi perintah i lebih besar dari 5, maka selama variabel counter ini berisi angka yang kurang dari 5, akan terus dilakukan sampai nilai tersebut berisi nilai 5. Nah, itulah dimaksud dengan kondisional. Dan yang terakhir adalah increment ya. Increment ini adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir dari perulangan ya. Nah, bagian ini akan selalu dieksekusi di setiap perulangan. Nah, disebut increment karena biasanya berisi operasi increment seperti i++ ya, yang sama juga dengan i sama dengan i tambah 1. Nah, di setiap perulangan akan selalu dinaikkan sebanyak 1 angka. Namun, kita juga bisa memberikan nilai lainnya seperti i sama dengan i tambah 2, sehingga variabel counter akan naik 2 angka setiap kali melakukan perulangannya. Namun kebanyakan dalam penulisan perulangan for hanya 1 langkah saja. Kemudian ada juga istilah yang disebut dengan iterasi. Jadi iterasi berarti 1 kali perulangan. Nah, istilah ini cukup sering dipakai ketika membahas tentang struktur dari perulangan itu sendiri. Oke, cukup untuk teorinya, kita langsung masuk di prakteknya ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu include ya. Kemudian ada studio.th. Kita save dulu. Di sini kita tuliskan struktur perulangan. Kita ganti dengan string simulasi ya. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi integer main. Nah, di dalam kita kasihkan void saja ya. Nah, di sini kita buatkan deklarasinya dulu ya, tipe data integer dengan variabel i ya.
integer i. Nah, di sini kita buatkan perulangan for-nya. Buka kurung. Kemudian di sini. Nah, di sini kita mulai dari start ya. I kita pakai i saja. I sama dengan 1 ya. Nah, di sini kondisinya adalah i lebih kecil dari 5. Kemudian titik koma, dan di sini di bagian incrementnya adalah i plus plus ya. Nah, di sini i akan selalu ditambah dengan nilai 1 ya. Dimulai dari angka 1, di looping lagi, dia akan tambah 1 lagi menjadi 2, kemudian tambah 1 lagi jadi 3, kemudian tambah 1 lagi jadi 4 sampai 5. Nah, jika dia sudah mencapai angka 5, maka dia akan berhenti ya, karena kondisinya sudah terpenuhi. Nah, di sini kita tinggal tampilkan perintah print. Ya, kita buatkan di sini selamat datang ya. Selesai lah. Oke, jangan lupa titik koma ya. Kemudian kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Nah, di sini dia akan ditampilkan selamat datang ya. Kenapa 4? Karena dimulai dari angka 1. Nah, jika kita tulis di sini i lebih besar sama dengan 5, maka dia akan menampilkan sampai 5 ya. Nah, seperti itu contoh struktur penulisan perulangan untuk di bagian for ya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana jika saya ingin menampilkan angkanya? Nah, di sini kan yang tampil hanyalah tulisan selamat datang saja ya. Saya juga ingin menampilkan angka 1 sampai 5 di sini. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan perintah counter dan return ya. Oke, caranya seperti ini. Kita buat project baru dulu. Ini kita copy ya. Nah, di sini kita pastikan. Nah, di sini kita tambahkan perintah return ya. Return 0 ya untuk mengembalikan nilai. Di sini kita buat tampilkan angka. Kemudian sini kita kasihkan persen i ya. Persen i. Nah, sini koma kita panggil variabel i-nya. Oke, kita Ctrl S, kita coba. Oke, tidak ada yang error dan kita coba jalankan. Maka dia akan menampilkan selamat datang dan angka 1 sampai 5 ya. Nah, seperti itu penggunaan dari perulangan for ya. Oke, kemudian kita masuk di perulangan while ya. Jadi perulangan while itu hampir sama dengan perulangan for, hanya saja perbedaannya di bagian struktur penulisannya saja ya. Untuk perulangan while, dia itu memiliki struktur yang agak berbeda dengan perulangan for ya. Dimana kalau perulangan for dia memiliki struktur for dalam kurung i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil dari 5 dan i plus plus ya, strukturnya seperti itu untuk bagian for. Namun di bagian perulangan while strukturnya seperti ini, mulai dari start, kemudian ada while, selanjutnya di dalamnya ada conditional dan di bawahnya ada kode-kode program, dan yang terakhir ada increment ya. Jadi di bagian start di sini merupakan perintah inisialisasi dari variabel counter, misalnya i sama dengan 0. Kemudian di bagian conditional terdapat kondisi yang harus dipenuhi ya, agar perulangan berjalan ya. Misalnya seperti i lebih kecil dari 5. Dan kemudian di bagian increment di sini yang dipakai untuk menaikkan nilai variabel counter yang kita miliki, seperti i plus plus ya. Nah, di bagian increment inilah yang akan menaikkan nilainya ya. Oke, kita langsung masuk di prakteknya. Oke, untuk penulisan program dari perulangan while dulu include std ya. Kita pasangkan pagar di belakangnya. Nah, selanjutnya di sini kita buat lagi contohnya void ya. Kita buatkan deklarasi variabelnya integer i sama dengan 1. Jadi kita sudah tentukan memang nilai i adalah 1 ya. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan while perulangannya. Nah, selanjutnya di sini di dalamnya kita kasihkan kondisi ya. Kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 5 ya, atau sama dengan 5. Nah, di sini kita buatkan perintah untuk menampilkan
printf ya, ini perulangan while. Oke, slash n ya, kan kita akan enter ke bawah, jadi koma, dan di sini kita kasihkan i plus plus ya, jadi i akan selalu ditambah dengan 1 sampai nantinya nilai tersebut memiliki nilai 5 ya. Kemudian kita coba Ctrl S ya, nah, di sini perulangan while. Bagian oke, kita coba compiler ya, di sini ada n-nya. Oke, sudah tidak ada error. Kita coba tampilkan, maka dia akan menampilkan perulangan sampai 5 kali ya. Oke, kemudian kita coba tampilkan nilai angka 5 nya. Nah, di sini kita harus tambahkan dulu return-nya, return 0 ya, untuk memberikan nilai. Kemudian di sini persen i, kemudian iya, coba compiler, kita coba jalankan, maka dia akan menampilkan ini perulangan while dan angka sampai 5 ya. Jadi seperti itu untuk perulangan while ya. Kemudian di bagian perulangan do while ya, jadi perulangan do while di sini hampir sama juga dengan perulangan while, hanya saja kita tambahkan do di bawah dari start tulisan kuningnya. Kemudian setelah itu langsung akan ditampilkan berapa kali perulangannya, dan di sini ada incrementnya ya, dia akan eksekusi untuk terus menambahkan nilai 1, dan di bagian kondisinya dia di bagian terakhir, tidak seperti dengan perulangan while di mana di bagian kondisinya itu di bagian awal, tapi untuk do while dia melakukan dulu, kemudian menampilkan perulangannya dan incrementnya, dan terakhir di sini baru kondisi. Nah, seperti itu struktur dari perulangan do while. Selanjutnya kita langsung masuk di tulisan kuningnya. Oke, kita buat file baru dulu. Di sini kita buat dulu studio.h. Nah, di sini kita buat strukturnya dulu. Integer main. Nah, selanjutnya ada deklarasi variabelnya. Integer i sama dengan 1. Nah, disinilah kita menuliskan perintah dulu, berkurung, kemudian kita tampilkan datanya. Printf ya. Perulangan while. Oke, slash n di koma. Kemudian di sini incrementnya i plus plus, akan selalu ditambah dengan nilai 1, dan nah kondisinya dia di belakang atau terakhir ya, while i lebih besar atau sama dengan 5. Oke, nah selanjutnya di sini kita kembali ke nilainya. Ya, kita Ctrl S, while. Oke, selanjutnya kita coba compile dan kita coba jalankan. Nah, dia akan seperti ini. Kita coba tampilkan angkanya. Sini persen i sama i ya. Oke, kita compile lagi, kita coba jalankan, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti inilah penulisan dari perulangan do while ya. Jadi untuk perulangan itu ada 3. Yang pertama ada perulangan for, kemudian ada perulangan while, dan yang terakhir adalah do while ya. Oke, sekian cukup untuk materi kita kali ini terkait dengan perulangan. Silakan teman-teman mahasiswa mempraktekkan 3 model perulangan ini, yakni perulangan for, while, dan do while ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.